Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis jalur atau PET analisis dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Jawa Timur tahun 2019 dengan menggunakan analisis jalur atau PET analisis. Nama anggota kelompok 3 yang terdiri dari 9 orang. Yang pertama yakni Mohofar Siam dengan NIM 095. Yang kedua yakni Nabila Kotrunanda dengan NIM 101. Yang ketiga yakni Mat Izah Ardianti dengan NIM 016. Yang keempat adalah Mayang Hermining Tias dengan NIM 098. Yang kelima yakni Nabila Islami dengan NIM 022. Yang keenam yakni Muhammad Nizar dengan NIM 032. Yang ketujuh yakni Indra Bahtiar dengan NIM 051. Yang kedelapan yakni Laila Ayu Andari dengan NIM 077. Dan yang terakhir yakni yang kesembilan Muhammad Widodo dengan NIM 042. Berikutnya yakni kami telah memperoleh data sekunder dari BPS yang mengenai variabel-variabel. Yang pertama Y1 pengangguran, yang kedua yakni tingkat kemiskinan, yang X1 yakni penduduk miskin, dan X2 indeks pembangunan manusia. Di sini kami memperoleh data sebanyak 30 data. Selanjutnya, cara melakukan analisis jalur menggunakan SPSS. Yang pertama, kita harus mempunyai data sekunder terlebih dahulu yang diperoleh dari data BPS seperti gambar pada slide sebelumnya. Yang kedua, kita membuka aplikasi SPSS lalu klik variable view. Yang ketiga, mengisi setiap bagian sesuai data sekunder tersebut, mulai dari Y1, Y2, X1, X2, dan setelah itu kita menginput setiap labelnya. Yang keempat, masuk ke Analyze, kemudian klik Regression dan Linear. Yang kelima, masukkan Y1 untuk variabel dependent, dan untuk X1 serta X2 masuk ke variabel independent. Yang keenam, untuk metodenya pilih enter dan klik OK. Dan yang terakhir, setelah itu muncul hasil output yang kita inginkan. Analisis data regresi model 2. Yang pertama, kembali ke data sebelumnya. Klik menu Analyze, Regression, dan Linear. Yang kedua, kemudian reset terlebih dahulu lalu masukkan Y1, X1, X2 di variabel independent. Dan untuk Y2 di variabel dependent. Untuk metodenya pilih enter dan pilih klik OK. Yang keempat, muncul hasil output kedua. Sebelum melakukan analisis, langkah pertama yang harus kita siapkan adalah mempunyai data sekunder. Di sini kami telah mempunyai data sekunder, yakni yang berjumlah 30 data dari data pengangguran, tingkat kemiskinan, penduduk miskin, dan indeks pembangunan manusia. Data ini kami peroleh dari BPS yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Jawa Timur tahun 2019 dengan menggunakan analisis jalur atau PET analisis. Setelah kita memperoleh data sekunder tersebut, kemudian kita lakukan analisis menggunakan alat analisis yang bernama aplikasi SPSS. Berikut caranya. Aplikasi SPSS-nya. Langkah pertama yakni masuk ke variable view dengan mengetikkan nama Y1 sesuai dengan yang di tabel Microsoft Excel ini ya. Yang kedua kemudian satu, kemudian dua. Lalu kita berikan label untuk Y1 mengenai pengangguran, Y2 tingkat kemiskinan. Pertama yakni
kemiskinan. Lalu untuk X-nya penduduk miskin dan indeks pembangunan manusia. Masuk ke data view, sudah tertera Y1, Y2, X1 dan X2. Pertama kita copy paste yang tabel Excel sebelumnya, hasil responden. Masuk ke aplikasi-nya dengan paste kita sudah sampai 30 responden. Lalu langkah pertama masuk ke menu Analyze, lalu pilih Regression, terus Linear. Di sini yang pertama kita masukkan terlebih dahulu untuk yang dependen ini Y1. Lalu untuk penduduk miskin masuk ke independen dan indeks pembangunan masuk ke independen. Lalu untuk metodenya enter, tetap, lalu OK. Untuk memperoleh hasil outputnya, di sini diperoleh hasil outputnya. Setelah diperoleh, kita kembali lagi ke menu sebelumnya. Kita membuat analisis lagi. Langkah-langkahnya sama, dengan memilih menu Analyze, terus memilih Regression dan Linear. Kemudian kita reset terlebih dahulu. Setelah kita reset, kita masukkan pengangguran ini ke independen Y1 tersebut. Lalu tingkat kemiskinan ini masuk ke dependen. Lalu X1 ini akan ke independen dan X2 ini masuk ke independen. Setelah dilakukan ini, kita lihat metodenya tetap di enter, lalu kita OK untuk memperoleh outputnya. Di sini sudah kita peroleh dua output, yang ini output pertama dan juga output yang kedua. Langkah selanjutnya yakni akan kami interpretasikan. Lalu ada interpretasi hasil yang diperoleh pada tabel koefisien regresi model 1, yakni variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y1. Nah, nilai R-square ini terdapat pada model summary adalah sebesar 0,350. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 35%. Sementara sisanya 65% yang merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai E1 dapat dicari dengan rumus E1 sama dengan akar 1 dikurangi 0,350 sama dengan 0,8062. Selanjutnya ada diagram jalur model 1, diantaranya terdapat penduduk miskin variabel X1 dengan nilai 0,387, lalu yang kedua ada indeks pembangunan manusia variabel X2 dengan nilai 0,579. Dari kedua variabel tersebut menempati posisi di pengangguran variabel Y dengan nilai E1 sama dengan 0,8062. Kemudian yang kedua yaitu koefisien jalur model 2. Pada bagian tabel koefisien regresi model 2, yakni variabel X2 dan Y1 berpengaruh signifikan terhadap Y2, sedangkan pada variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2. Kemudian besarnya nilai R-square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,603. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X1, X2, dan Y1 terhadap Y2 adalah sebesar 60,3%, sementara sisanya 39,7% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Sementara itu,
Untuk nilai E2-nya yaitu sama dengan akar dari 1 dikurangi 0,603 sama dengan 0,63. Berikut merupakan gambar dari diagram jalur model struktur 2. Untuk pembahasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tahap uji hipotesis dan pembuatan kesimpulan. Di sini sudah terlihat keterangannya di mana X1 ini sebagai penduduk miskin, kemudian ada X2 sebagai indeks pembangunan manusia, kemudian ada Y1 sebagai pengangguran dan Y2 sama dengan tingkat kemiskinan. Keterangannya di sini pertama hasilnya. Yang pertama, analisis pengaruh X terhadap Y, nilai signifikan X sebesar 0,025 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y1. Yang kedua, analisis pengaruh X2 terhadap Y1, nilai signifikansi X1 sebesar 0,001 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap X1. Ya, selanjutnya yaitu nomor 3, analisis pengaruh X1 terhadap Y2. Nilai signifikansi X1 sebesar 0,095. Jadi lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y2. Selanjutnya nomor 4, analisis pengaruh X2 terhadap Y2. Di sini nilai signifikansi X2 sebesar 0,002, lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Y2. Selanjutnya nomor 5, analisis pengaruh Y1 terhadap Y2. Nilai signifikansi Y1 sebesar 0,029, lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan Y1 terhadap Y2. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu adalah nomor 6. Nah, analisis pengaruh X1 melalui Y1 terhadap Y2 sama dengan pengaruh langsung dari X1 terhadap Y2 yaitu sebesar 0,247. Sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui Y1 terhadap Y2 adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap Y1 dengan nilai beta Y1 terhadap Y2 yaitu senilai 0,387 dikalikan dengan 0,353 dengan dan didapatkan hasil 0,137. Nah, hasil perhitungan tersebut sebesar 0,247 dan juga pengaruh tidak langsung sebesar 0,137 yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X1 melalui Y1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2. Yang ketujuh, analisis pengaruh X2 melalui Y1 terhadap Y2, yaitu pengaruh langsung X2 terhadap Y2 sebesar 0,535. Sedangkan pengaruh tidak langsung X2 melalui Y1 terhadap Y2 adalah perkalian antara nilai beta X2 terhadap Y1 dengan nilai beta Y1 terhadap Y2, yaitu senilai 0,579 dikalikan dengan 0,353 dan didapatkan hasil sebesar 0,204. Nah, pengaruh total yang diberikan X2 terhadap Y2 adalah pengaruh langsung yang ditambahkan dengan pengaruh tidak langsung, yaitu 0,535 dijumlahkan dengan 0,204 dan didapatkan hasil senilai 0,739. Hasil perhitungan di atas diketahui nilai pengaruh langsung sebesar 0,204 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,739, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X2 melalui Y1 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Y2. Baik, kesimpulan pada analisis PET kali ini yaitu penduduk miskin dan indeks pembangunan manusia IPM memiliki pengaruh langsung dengan pengangguran dan tidak memiliki pengaruh langsung dengan tingkat kemiskinan. Untuk indeks pembangunan manusia dengan variabel X2 memiliki pengaruh langsung terhadap kemiskinan dengan variabel Y2 melalui pengangguran dengan variabel Y1. Sedangkan penduduk miskin dengan variabel
X1 tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kemiskinan dengan variabel Y2 melalui pengangguran dengan variabel Y1. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.